wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman media semuanya. Mohon maaf ya kalau misal tadi menunggu atau apa gitu. Tentang pernikahannya Kak Vicky dan Kak Kalina, mungkin Dedi kenalin dulu ya sebelum ngejelasin. Sebelah kanan ada dari pihak WO, Terina, dan sebelah kiri ada pihak vendor dari salah satu yang support kita. Nanti sebenarnya dari proses awalnya itu sampai detik ini sebenarnya Terina yang ngurusin. Jadi mungkin biar Tete aja lagi yang menjelaskan ya publiknya seperti apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman media, terima kasih atas kehadiran hari ini. Memang saya sudah mengurus Vicky dari lamaran sampai hari H yang tadinya akan diselenggarakan di tanggal 21 Februari besok. Tapi mohon maaf, memang di tanggal 21 Februarinya kita batal. Tapi kita reschedule ke bulan Maret. Nah, kenapa reschedule-nya? Mungkin akan banyak pertanyaan. Karena ada satu hal yang memang belum dilengkapi, terutama administratif dari KUA. Jadi kalau memang kita semua tahu bahwa dari KUA itu mesti ada tanda tangan atau kehadiran wali. Karena ini semuanya juga kalau untuk berkas memang kalau teman-teman media sudah tahu kalau berkas sudah lengkap dari masing-masing domisili kecamatan. Kalina sudah lengkap, tapi ada satu hal yang belum dilengkapi, yaitu tanda tangan ayahnya. Saya pernah, mungkin kalau memang teman-teman yang pernah kesini kemarin konferensi pers juga pernah dengar obrolan saya bahwa ada satu yang belum dilengkapi, yaitu tanda tangan ayahnya. Jadi karena kita di negara Indonesia dan kita taat hukum, bahwa kalau belum ada tanda tangan ayahnya, kita belum bisa memproses acara tersebut. Jadi harus dengan tanda tangan ayahnya, atau andaikan ayahnya tidak bisa misalnya hadir, alhamdulillah ya bisa hadir. Tapi kalau memang tidak bisa hadir, penghulu hanya mau ada pernyataan dari tanda tangan ayahnya Mbak Kalina. Tapi di saat ini kayaknya Mbak Kalina masih kejar terus tanda tangan ayahnya gitu. Ini terkait restu dari ayahnya. Betul Mas, mungkin itu masalah intern Mbak Kalina dengan ayahnya ya. Jadi aku juga nggak bisa terlalu menjelaskan gimana-gimananya. Yang pasti penghulu KUA Gunung Putri cuman membatasi waktu sampai kemarin hari Kamis Mas. Jadi kelewat dari Kamis mereka nggak bisa bantu untuk menikahkan. Beda sama nikah siri ya Mas ya. Kalau nikah siri, mohon maaf kalau yang memang wanita yang sudah menikah mungkin dia bisa tanpa wali, jadi pakai wali hakim atau diserahkan kepada Pak Kiai. Tapi kalau untuk Islam di Indonesia tetap walaupun ayahnya harus masih ada, tetap harus ayahnya. Itu sih sebenarnya yang menjadi kendala kami. Kenapa kami menunda di tanggal 21? Karena memang penghulu tidak menyanggupi menikahkan di tanggal 21 karena belum ada tanda tangan atau ketersediaan kehadiran ayahnya, ayah kandung Mbak Kalina. Jadi belum dapat restu dari ayah. Kalau masalah dapat restu, mungkin sepertinya kalau belum tanda tangan berarti ya itu sih sebenarnya saya. Karena kalau memang yang diperlukan cuma tanda tangan, tapi tanda tangan itu kan sebenarnya dari hati orang tua mau tanda tangan atau tidak. Mana semua orang tua pasti suka anaknya menikah karena ini kan ibadah gitu kan. Tapi kalau misalnya ayahnya tidak memberikan tanda tangan atau tidak menginginkan kehadirannya untuk hadir di acara, kita tidak bisa memaksakan. Karena sama juga nanti aku jadi tindakan perdata ya jadinya ya, atau jadi malah melanggar hukum, memaksakan atau memaksakan pernikahan yang tidak sah di mata negara gitu. Mbak Bibi mungkin dari Vicky-nya sendiri sudah berusaha mendapatkan restu dari Ayahnya Pak. kalau dari pihak orang tua, kalau tidak salah ya ibu sama bapaknya kan sudah tidak berumah tangga gitu. Kalau dari ibunya sih sudah didatengin gitu. Terus kalau misalnya untuk komunikasi by phone sejauh ini mungkin belum silaturahmi ke sana atau bagaimana juga kurang ini sih, karena kita ada PIC dan bukan saya gitu yang ngurus, bukan baby, ada lagi gitu. Kalau misalnya dari awal tadi komunikasinya kurang lancar dengan ayahnya Kalina nih, kenapa bisa sampai jauh gitu, maksudnya
saya awalnya itu sebenarnya ada pemikiran kalau kita sebenarnya bukan mau membuka aib orang, tapi Mbak Kalina itu ternyata pernikahan ketiganya itu tidak dihadiri ayahnya. Dan ternyata setelah kita cek, ternyata pernikahan ketiga itu pernikahan siri. Sedangkan akte cerai yang diserahkan kepada saya, kebetulan saya yang ngurus semuanya. Saya yang ngurus ke KUA, saya yang ngurus semuanya. Pada saat saya cek, aktenya itu akte dari suami yang kedua. Dan dicek lagi suami kedua itu, pada saat menikah dengan suami yang kedua, ayahnya ada. Gitu. Jadi mungkin Mbak Kalina berpikir karena pernikahan ketiganya tidak ada ayahnya, berarti pernikahan keempat lancar-lancar aja. Mungkin pemikiran, ternyata pada saat saya konsul ke KUA, mungkin bisa ditanyakan langsung juga ke KUA Gunung Putri ya, karena saya kan berkasnya ditolaknya di KUA Gunung Putri karena acaranya itu kan di KUA Gunung Putri kan lokasinya. Itu posisinya tidak bisa, tetap harus ayah kandungnya yang mewalikan, atau kalau memang ayah kandungnya tidak sanggup atau tidak mampu datang atau tidak bisa, diwali hakimkan tapi dengan tanda tangan gitu. Bisa dibantu wali hakim tapi dengan tanda tangan. Tapi sampai saat ini saya belum mengantungi tanda tangan ayahnya gitu. Surat pernyataan pun belum ya? Belum. Jadi kalau memang kemarin teman-teman ngelihat ada postingan KUA di masing-masing pengantin, itu KUA domisili KTP, jadi hanya meminta surat pengantar. Jadi bukan KUA yang di Gunung Putrinya, karena KUA Gunung Putri itu yang wajib mengirimkan penghulu pada hari H, itu loh. Jadi gitu. Jadi kenapa memang batal ya, bukan batal karena Mas Vikinya begini, Mas Vikinya begitu, atau ini memang murni dari pihak Kalina yang administratifnya belum bisa diselesaikan dan saya ditolak sama pihak KUA gitu aja sih. Tapi berarti ini bukan batal ya, berarti bisa dibilang ini reschedule. Mungkin Kak Bibi bisa dijelaskan. Kalau kepastiannya belum tahu gitu. Karena kan kayak misalnya kayak hari ini aja, seharusnya kan besok sudah akad dan pesta gitu. Kan kita cuma bisa berencana apa nanti di kedepannya ada apa, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kalau misalnya untuk kepastiannya belum tahu apakah ini dibatalkah ataukah di reschedule kah gitu, karena memang belum bisa dihubungi nih dari pihak keduanya, Kak Vicky sama Kak Kalina nggak tahu di mana gitu. Tapi tadi Teteh sempat tadi menyebutkan bulan Maret. Iya, karena kalau kita melihat venue yang tersedia itu untuk kosong di bulan Maret, karena April kita sudah puasa kan. Karena aku walaupun istilahnya batal di tanggal 21, aku harus buru-buru schedule untuk booking venue-nya lagi. Karena venue-nya venue yang sama, Mbak. Dia nggak mau ganti venue kan. Otomatis aku mesti cari tanggal, dan venue juga belum mengirimkan tanggal yang kosong tanggal berapa, karena kan kalau mendadak ini kan kayak kita ngurusin ta'aruf ya. Jadi bukan kita yang mencari tanggal, tapi tanggal yang tergantung sama venue-nya gitu loh. Berarti ini kayak dari Mama Teteh sendiri, kalau misalnya Maret itu reschedule Maret, tapi belum pasti juga ya, itu cuma ancang-ancang kalau dari Iya, sini. kemungkinan sebenarnya kembali ke tanda tangan sih Mbak. Seberapa lamanya dia meminta tanda tangan ayahnya gitu kan. Karena kita nggak tahu hubungan sebelumnya Mbak Kalina dengan ayahnya seperti apa. Kami di sini ibaratnya orang luar antara hubungan Kalina dengan ayahnya. Intinya karena pada saat pernikahan ketiga papahnya sudah tidak menjadi walinya gitu loh. Berarti kan memang masalahnya memang sebelumnya sudah ada konflik, intinya itu sih. Kalau dari yang Kalina sendiri berarti kamu nggak udah ada usaha apa dari keluarga sendiri, mungkin usahanya untuk bisa tatap muka sama orang tua Kalina atau seperti apa yang Bibi tahu usahanya Kak Vicky? Lagi diusahakan kok sama Mas Vicky. Kebetulan Mas Vicky juga mengajak Mbak Kalina tetap ke orang tuanya untuk meminta doa restu. Kalau mamahnya kan seperti teman-teman media sudah tahu kalau mamanya sudah merestui ya. Tapi kan di mana-mana menikah itu butuh izin ayah. Jadi restu mamah tapi izin dan tanda tangan secara sah dari ayah atau wali dari ayah. Gitu. Maksudnya sama siapapun welcome gitu, sama siapapun hayu gitu, tanpa melihat A, B, C atau masa lalunya seperti apa. Dan alhamdulillah Kak Kalina ya kita welcome aja di keluarga gitu. Nah kalau untuk dari keluarga sana jujur kalau baby sih belum diketemukan sama keluarga dari pihak Kak Kalina gitu.
Kalau misalnya penyebabnya apa ya itu belum tahu gitu kan, karena juga Baby nggak berani untuk meminta gitu, tunggu semua omongan dari sana gitu. Keluarga sih belum ada sih yang dikenalkan sama keluarga di sana gitu. Cuma kalau Kak Vicky memang sudah meminta restu sama ibunya gitu. Kalau sama papahnya yang belum atau Belum. yang Kak Baby dengar, yang Kak Baby tahu. Kalau Baby pribadi sih keluarga belum tahu ya, maksudnya gitu kalau dari ayahnya tinggal di mana atau apa gitu, karena belum tahu lah maksudnya gitu, karena memang belum diketemukan aja. Berarti dari awal sampai akhirnya sekarang memang benar-benar belum dipertemukan. Belum. Maksudnya gini ya, Beb, kalau orang berani membahas di TV kan, ya kita mestinya baik-baik aja kan. Iya. Ternyata ada kendala seperti ini kan kita juga baru tahu nih. Nah, karena aku dari Kak Vicky sendiri, mohon maaf ya, kok kayak pede banget gitu waktu itu, maksudnya bukan pede dia kayak ya asalkan semua baik-baik aja gitu, padahal ada masalah. Dan ini kan kita juga baru tahu. Menurut Nimangan Baby seperti apa sih? Apa Kak Vicky dia mungkin akan waktu itu juga nanti 8 tahun akan direstui atau seperti apa pemikirannya? Sebenarnya gini sih, kalau kita kan udah dewasa lah gitu ya, antara Baby sama Kak Vicky gitu. Kayaknya kalau internalnya mungkin dia lebih tahu lah gitu. Sebenarnya kalau Baby sih kalau dipertemukan sama keluarganya Hayu ya belum pun ya nggak apa-apa gitu loh. Terus mungkin yang perlu diluruskan, ini perbedaannya mungkin sama nikah sebelumnya kan, ini nikahnya nikah kantor, nikah sah gitu. Jadi memang ada beberapa prosedur yang mungkin baru diketahui gitu, dan memang ada kebijakan-kebijakan baru juga ya, Terina gitu, yang Kak Vicky sama Kak Kalina belum tahu gitu. Kalau dari syaratnya Kak Vicky sih persyaratannya sudah komplit, sudah lengkap. Akte cerai waktu pernikahan sama sebelumnya ada, kartu keluarganya ada, semuanya lengkap gitu. Cuma memang yang dibutuhkan dari pihak pengantin wanitanya ini yang belum tersedia gitu aja sih. Kebetulan kan kita kan hire orangnya, hire PIC gitu sama Terina, jadi keluarga nggak terlibat di administrasinya itu enggak. Cuma jadi gitu ya? Nah jadinya memang pada saat saya mendaftarkan, saya juga kan tidak terlalu tahu dalam ya seperti apa Kalina dan ayahnya. Pada saat saya pengecekan berkas, kok KTP ayahnya nggak ada ya kan, sedangkan Mbak Kalina jujur aja sama Mas Vicky ngasih data mepet nih ke kita. Kalau nggak salah ngasih data KUA itu mungkin karena mereka sama-sama sibuk dan mereka mengurus, baru data ke KUA itu sekitar seminggu ke aku. Sebenarnya kalau nggak ada masalah seminggu pun kita masih bisa beres gitu, tapi mungkin ada kalau di pemerintahan tuh ada namanya denda dispensasi gitu, tapi kan kita lapor ke kecamatan dan segala macam. Cuman pada saat saya cek berkasnya Kalina di depan kepala KUA-nya bahwa KTP ayahnya memang tidak ada, dan saya sempat tanya sama Mbak Kalina, Mbak ini nanti yang jadi walinya siapa? Karena kan mungkin kalau ayahnya nggak ada, kita pikir ada mungkin omnya ya kan, atau saudara laki-laki ayahnya kan, seperti itu kan biasanya kan. Tapi ternyata Kalina itu anak tunggal, dan dan Kalina berpendapat bahwa kalau saya sudah menikah, saya nggak perlu pakai ayah karena saya bisa pakai wali hakim. Versinya Mbak Kalina mungkin karena ketidaktahuannya ini ya, kalau saya bilang ya, jadi bisa berkesannya oh ya udah, mungkin kalau bisa dibilang menggampangkan sih sebenarnya, tapi sebenarnya nggak segampang itu. Jadi ternyata pas dibawa berkasnya, penghulu memberikan saya tenggat waktu sampai hari Kamis kemarin tuh, Kamis setelah pengajian, belum ada juga tanda tangan dari papahnya Mbak Kalina atau kehadiran dari kesediaan kehadiran dari bapaknya Mbak Kalina, tidak ada sama sekali. Akhirnya Kamis saya yang memutuskan, mohon maaf Mas Vicky, Mbak Kalina, bahwa pernikahan ini kalau memang mau dicatat negara tidak bisa dilaksanakan karena ayahnya belum memberi tanggapan, memberi kehadiran atau memberi tanda tangan. Itu sih sebenarnya. Tapi ketika pihak KUA meminta harus ada tanda tangan ayahnya Vicky, itu udah dikejar ke ayahnya Kalina. Iya, Mbak Kalina sudah coba dan Mas Vicky sudah coba tapi tidak diangkat, Mas. Teleponnya tidak diangkat dan SMS-nya, WhatsApp-nya tidak ada. Sudah coba didatengin. Ya, keberadaannya mungkin bapaknya Kalina gimana gitu? Rencananya mungkin minggu-minggu depan akan ada seperti itu Mbak, rencananya, karena kan memang gimana pun juga saya harus ngejar surat-suratnya. Yang saya kejar suratnya sih sebenarnya, karena kalau suratnya belum selesai ya nggak mungkin kan urusannya pengadilan kan.
Karena kalau pengadilan lebih lama lagi nanti ngurusnya. Keberadaan sang ayah sendiri sekarang di mana sih Mbak? Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Baby, keadaan sekarang Mbak Vicky sama Kalina seperti apa keadaannya dan keberadaannya karena hari ini diwakilkan apa karena memang lagi Vicky lagi rekaman sih. sedih banget atau seperti apa? Ya mungkin kaget iyalah ya, mereka kan berharap gitu loh, berharap ini yang lancar-lancar aja, cuma kan udah di luar dari keinginan dua-duanya gitu. Ya kalau setahu aku sih mereka lagi nggak bareng ya, lagi nggak tahu di mana kemana. Ya udahlah, dipikir biarinlah, mungkin orang pengen relax dulu atau Me apa time, gitu, mungkin me time, time, nggak masalah sih. Vicky sendiri sekarang di mana? Keberadaan Belum tuh, Kalina juga nggak tahu. nggak tahu, tapi ada komunikasi nggak dari Baby ke Kalina, mungkin dia curhat atau seperti apa sedihnya dia? belum. Biarin aja dulu lah, nanti kalau udah waktunya juga pasti ketemu. Kemarin ada foto material di mana apa? Sama Selin. Heeh. Oh, sama Selin kan ada satu program. Apa itu buat sorry kalau lihat isu aja gitu supaya gimana gitu? Nggak ngerti ya, setahu Baby sih dia memang ada satu program sama Selin, kebetulan mungkin lagi makan, ada orang yang apa nggak ngerti gitu. Tapi kenapa Kalina seolah tidak tahu dengan hal itu gitu? Maksudnya Kalina sepertinya terlihat cemburu gitu melalui instastorynya gitu. Sebenarnya mah kayak biasa aja lah, kayak syuting ini kan, syuting terus habis itu lagi makan bareng, nggak tahu siapa yang story gitu aja sih sebenarnya, mah nggak ada gimana nggak ada. Tanggapan mama sendiri gimana? Mama pokoknya ini sih masih ikutin aja dulu prosesnya seperti apa gitu. Berarti mama tahu ya kalau misalnya ini tidak batal memang diundur, jadi nggak terlalu kaget-kaget. Kalau mama sih mama kembali lagi sama dua-duanya, bagaimana dari pihak Kalina seperti apa, Vicky seperti apa gitu. Sebenarnya kan ini bukan permasalahan yang berat gitu, masih bisa diatasi, cuma tunggu waktu aja. Kalau menurut Baby sih gitu sih. Kemudian dari vendor mungkin seperti apa yang udah disiapkan, kan nggak ada hitungan berapa hari nih ya. Kerugian tidak ada. Baju tetap, kalau misalnya jadi menikahnya baju tetap dipakai. Kalau tidak jadi juga tidak ada kerugian, bisa dialihkan ke tempat lain. Jadi kedua belah pihak antara wajah dan tidak ada yang dirugikan. Kebetulan Tidak kami ada. tidak ada merasa merugikan karena kita sudah mengumpulkan semua vendor yang terkait seperti catering kan. Catering kita berpikiran mereka pasti udah belanja ya, beras apa. Cuma pihak catering juga bilang ya nggak apa-apa mas, nanti dipakai dulu sama klien yang hari itu juga, jadi dan bisa ditaruh di freezer juga dia bilang kan, jadi bisa dipakai untuk acara minggu depan tapi klien yang beda mungkin ya gitu. Dan kalau untuk saya sendiri kayak misalnya saya dekorasi, saya juga kan pegang dekorasinya, jadi untuk dekorasinya juga kebetulan juga kan bunga bisa saya alihkan untuk yang lain dulu aja sih, itu aja sih. Tapi kalau untuk model, kalau properti itu kan istilahnya dari kayak misalnya properti itu kan tidak bakal basi mbak, jadinya bisa disimpan di gudang sih. Kalau dari tempat kan udah booking tuh. Iya, kalau ada tuntutan dari mereka. Kalau tempat sih tidak ada tuntutan, cuma memang ada misalnya kayak deadline ya, misalnya dia meminta hanya satu tanggal yang nanti akan diberikan sama kita tanggal berapa, tapi tidak bisa lagi akan reschedule, jadi hanya punya waktu kesempatan sekali reschedule, itu aja sih. Kapan reschedule maksudnya? Kemungkinan sih pertengahan Maret sih mas, tapi kalau untuk tanggalnya nanti Mas Vicky lah ya sama Mbak Kalina yang mungkin akan kepastiannya. Foto-foto masih ada di kamera di rumah. Ya emang karena reschedule mbak. Ya kalau batal kan foto-fotonya berarti udah nggak ada gitu kan. Aku mah